Salam sejahtera kepada semua penonton video ini. Bersama saya Gabriel Libratus Anawinson ingin membahaskan tentang isu kesehatan pekerjaan. Isu kesehatan pekerjaan merujuk kepada sebuah perhatian kepada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan di tempat kerja. Jadi ia merujuk kepada usaha bersepadu untuk mempromosikan dan mengekalkan tahap kesehatan tertinggi dalam kalangan pekerja, yaitu supaya mencegah risiko penyakit dan kecederaan akibat faktor pekerjaan, serta memastikan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif. Ini merujuk kepada data statistik isu-isu kesehatan di Malaysia. Seperti yang kita lihat di skrin ini, kita melihat kebanyakan isu kecederaan pekerjaan di depan pekerja lelaki. Wanita telah mencapai 17.3% dan lelaki adalah tinggi 82.7%. Jadi berbanding pada tahun 2022, yaitu pekerjaan di Malaysia dialami peningkatan kecil dengan kenaikan 13.8%, yaitu merangkumi 38.950 kes pada tahun 2023. Jadi begitu juga faktor risiko kesehatan seperti yang kita lihat sumber dari Kementerian Kesehatan Pekerjaan. Jadi 18.3% orang dewasa mempunyai tahap glukosa tinggi, yaitu 30.3% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi. Jadi yang terbesar adalah 1.7 juta orang di Malaysia mempunyai 3 faktor risiko utama. Jadi ini adalah deratan akbar yang kita tahu dan kita telah dengar. Jadi banyak isu-isu pekerjaan, isu-isu kesehatan pekerjaan yang terkini. Contohnya, pekerja takut bincang isu mental. Yang kedua adalah memperkenalkan dasar bersepadu rawat kesehatan mental bangsa bencana. COVID-19 bunuh mental rakyat. Begitu juga majikan perlu bantu pekerja hadapi ancaman AI pada zaman kini sangat berluas-luasa. Itu juga keselamatan kesehatan itu pekerja bukan isu yang remeh, dan pelbagai pekerja telah bunuh diri diakibatkan oleh tang ataupun penyakit mental yang mereka alami. Cadangan penyelesaian adalah berilah sokongan emosi dan konseling kepada setiap pekerja. Ia adalah satu terapi yang langkah baik untuk menjaga emosi pekerja. Kebanyakan pekerja di Malaysia gagal untuk mendapat sokongan mental yang cukup. Yang kedua adalah pendidikan kesehatan mental. Cara menguruskan kesehatan mental merupakan satu inisiatif yang efektif. Yang ketiga adalah laksanakan sistem mengawal risiko kesehatan, yaitu membuat hierarki pengenalpastian bahaya, penilaian risiko, dan kawalan risiko. Yang keempat adalah kerjasama dengan pelbagai pihak, yaitu kesatuan kerja dengan agensi kerjaan seperti Kementerian Kesehatan Malaysia dan JKKP adalah penting untuk membangunkan dasar garis panduan dan strategi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja yang berkesan. Terusnya, begitu juga harus pengurusan risiko dan kawalan teknikal, yaitu menambah baik kemudaraan memasang penghalang fizikal dan peralatan pelindung dari diri, yaitu PPE yang sesuai dan kawalan penerbitan seperti mengilir waktu kerja. Itu juga kedua adalah penguatkuasaan undang-undang keselamatan dan kesehatan pekerja. Jadi majikan bertanggung jawab untuk mematuhi akta yang telah terlalu pada Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerja 1994. Itu juga pelaksanaan program kesehatan di tempat kerja. Ianya sangat penting dan mengusulkan program kesehatan seperti aktiviti senaman, yaitu badminton, gimnastik atau biswalk yang boleh meningkatkan kecerdasan fizikal dan emosi pekerja. Jadi yang terakhir adalah mewujudkan persekitaran kerja yang menyokong, yaitu membawa makanan sehat dari rumah dan menyediakan kemudahan seperti bilik senaman untuk menggalakkan aktiviti fizikal di tempat kerja. Oke, ini adalah sebuah contoh inisiatif yang kerajaan telah buat di dalam kerajaan akbar ini, yaitu bersama mencegah kemalangan penyakit pekerjaan, yaitu pendekatan ergonomik, tangani cabaran pekerja norma baharu, itu juga penyelesaian proaktif, holistik, atasi tekanan kerja kesehatan, dan seterusnya seperti yang kita lihat dalam skrin ini. Itu juga cabaran mungkin akan timbul. Yang pertama adalah kekurangan kesedaran pekerja, kedua adalah rintangan budaya organisasi, yang ketiga adalah kekangan kos oleh majikan. Terlalu banyak kes setiap majikan meremehkan sebuah isu kesehatan ini oleh kerana mereka kekangan kos, kekangan bajet. Keempat adalah pengurusan masa dan productivity, mungkin ramai pekerja-pekerja yang tidak pandai mengatur masa. Keempat adalah kekurangan kepakaran teknikal, ramai majikan tidak mau berkorban untuk mengeluarkan kos ni kesehatan pekerja. Begitu juga pelan pelaksanaan pertama adalah persediaan dan perancangan, itu penubuhan jawatan kesehatan dan keselamatan pekerja. Kedua adalah penilaian risiko awal. Yang ketiga adalah pembangunan modul latihan dan SOP. Ini adalah satu persediaan dan perancangan fasa pertama. Fasa kedua adalah pelaksanaan awal, yaitu organisasi harus menguatkuasakan undang-undang dan polisi dalaman berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan. Kedua adalah pelaksanaan latihan dan kesedaran untuk setiap pekerja supaya mereka tahu menggunakan PPE cara yang betul. Ketiga adalah pemasangan kawalan risiko fizikal. Laksanakan kawalan kejuruteraan seperti pengurangan dedahan bahan kimia dan ergonomik yang lebih baik. Itu fasa ketiga adalah pemantauan dan penambahbaikan. Pertama adalah pemantauan keterusan dan audit yang berkala untuk memastikan pematuhan dan keberkesanan langkah yang diambil. Kedua adalah penilaian kesehatan berkala. Yang ketiga adalah sokongan kesehatan mental. Juga yang terakhir adalah penambahbaikan berdasarkan mandu balas. Kesimpulannya, setiap organisasi dan majikan haruslah menitik beratkan kebajikan kerja. Jadi haruslah berkorban demi kesehatan pekerja. Saya percaya kebajikan kerja dijaga, pasti productivity akan terus sehat dan terus berkembang. Jadi seperti slogan berkata, kerja selamat, hidup sehat.
Saya berharap perkongsian saya sangat bermakna untuk kalian yang menonton ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa lagi.